Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Busaina Suhaib, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 17C. Oke, pada video ini saya akan menampilkan beberapa cara untuk cara-cara untuk kita berwirausaha itu sendiri. Oke, cara pertama yaitu adalah customer segment. Pada customer segment ini, teman-teman, tentu pertama yang harus kita tentukan dalam customer segment ini adalah siapa yang harus kita jadikan sasaran atau pelanggan yang akan membeli hasil produk kita itu sendiri. Oke, sebelum kita memasuki beberapa cara yang akan saya berikan, itu pertama saya akan menjelaskan apa saja yang akan menjadi barang atau produk yang akan saya gunakan dalam jual beli itu sendiri atau dalam berwirausaha itu sendiri. Oke, baik. Jadi barang atau produk yang akan menjadi sasaran saya kali ini yaitu adalah masker. Oke teman-teman, ini adalah masker kain. Di masa pandemi ini, tentu hal yang paling kita butuhkan salah satunya yaitu adalah masker. Jadi produk yang menjadi sasaran saya pada kali ini adalah masker. Jadi target produk yang akan saya transaksikan atau jual belikan adalah masker itu sendiri. Customer segment. Customer segment ini merupakan cara yang menjadikan kita menentukan siapa target atau pelanggan yang akan menjadi target kita dalam penjualan masker itu sendiri. Oke, jadi target yang akan menjadi sasaran atau bidikan untuk produk saya ini adalah yaitu semua masyarakat yang membutuhkan masker, semua orang yang dan seluruh orang yang membutuhkan atau yang lebih utama yaitu di bagian kota atau daerah yang terjangkit pandemi itu sendiri. Kemudian bagian kedua yaitu adalah value proposition. Jadi pada cara kedua ini kita menentukan nilai apa sih, keunggulan apa yang menonjol pada usaha kita itu sendiri, nilai apa yang menonjol pada masker itu sendiri. Jadi value proposition atau nilai yang diberikan kepada pelanggan itu pada usaha kita sendiri yaitu tentu pertama bahan yang kita gunakan dalam pembuatan masker itu sendiri. Kemudian desainnya seperti apa? Apakah hanya monoton, polos atau bercorak? Jadi yang barang yang saya gunakan atau masker yang saya gunakan dalam proses jual beli ini, dalam berwirausaha itu sendiri, pertama keunggulan yang dimiliki dari barang ini yaitu bahan pertama yang dibutuhkan yaitu kainnya, kualitas kainnya, tentu kualitas kainnya yang tidak mampu iritasi pada kulit wajah itu sendiri. Kemudian coraknya bermacam-macam. Selain corak ini dia juga bisa memiliki lapisan pertama dan lapisan kedua agar debu-debu atau polusi-polusi yang masuk bisa diatasi. Kemudian desainnya bukan hanya satu, kemudian ini bisa dipakai atau bisa digunakan berkali-kali. Kemudian ada yang bentuk seperti masker kesehatan, standar kesehatan. Ini bisa dicuci juga, namun tidak bisa digunakan banyak kali. Digunakan hanya 3 kali dalam
dalam pemakaian itu sendiri. Kemudian ada juga untuk khusus untuk wanita-wanita yang berhijab atau yang berjilbab-jilbab besar, cocok untuk memakai yang seperti ini agar mudah dalam proses pemakaian itu sendiri. Tentu bahannya dan warna-warnanya bisa diproduksi dengan berbagai macam warna. Teman-teman, tahap ketiga yaitu caranya itu channels atau jaringan-jaringan yang akan kita butuhkan untuk memproduksi atau menjualbelikan masker tersebut. Misalnya, jadi karena sekarang kita diwajibkan untuk di rumah saja, maka salah satu jalan yang paling penting yaitu secara online. Kemudian kita juga bisa menjual pesanan menerima pesanan dari rumah ke rumah yang tidak cukup jauh dari tempat tinggal kita itu sendiri. Jadi saya mendistribusikan masker itu sendiri melalui online dengan berbagai macam media sosial yang saya gunakan. Jadi di tahap keempat selanjutnya yaitu customer relationship. Jadi pada tahap ini kita mencari bagaimana hubungan kita dengan pelanggan agar pelanggan kita itu bisa merasa puas dengan hasil atau dengan barang-barang yang kita distribusikan kepada mereka. Kemudian jadi target atau pelanggan yang menjadi ini bisa mempertahankan pelanggan, yaitu salah satunya yaitu dengan memberikan diskon apabila mereka membeli masker ini melebihi dari jumlah maksimal yang mereka butuhkan. Semisal mereka membutuhkan 100 masker, maka bisa diberikan bonus masker atau potongan harga. Tahap yang kelima yaitu revenge streams. Pada tahap ini bagaimana kita mendapatkan atau bisa mendapatkan pemasukan dari produksi masker kita ini sendiri. Tentu yang pertama yaitu kita membutuhkan sponsor, kemudian kita memproduksi masker, kemudian kita diberi sponsor, misalnya sponsor dari kain, dari sehingga kita bisa mendapatkan bonus-bonus atau keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari penjualan masker itu sendiri. Pada tahap ke-6 ini kita membutuhkan key results. Jadi pada tahap ini kita membutuhkan orang yang ahli dalam, semisal saya menjual masker, saya memproduksi masker, maka saya membutuhkan orang yang ahli dalam menjahit masker itu sendiri, kemudian orang-orang yang kreatif dalam membuat masker itu sendiri. Oke. Pada cara yang ketujuh itu key aktivitas. Jadi pada cara yang ketujuh ini kita melakukan aktivitas apa yang menjadi mengembangkan usaha masker kita sendiri. Tentu kita memproduksi masker ini dari bahan-bahan yang memang betul-betul tidak merusak kulit, tidak pengap, dan tidak terlalu memiliki pori-pori yang besar sehingga polusi-polusi udara bisa masuk ke dalam. Kemudian cara yang lain juga bagaimana kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan pelanggan agar pelanggan itu tetap pada kita sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam jual beli masker itu sendiri tentu hal-hal yang baik sehingga pelanggan-pelanggan kita. Oke, cara yang ke-8 yaitu bagaimana kita menentukan
partner atau rekan kita dalam pemasukan atau pembuatan masker itu. Pada cara ke-8 yaitu key partnership. Jadi partner kita dalam langkah yang ke-8 ini yaitu siapa yang menjadi rekan atau partner kita itu sendiri untuk kita menjalankan atau menjadi pemasok atau supplier untuk kita yang mendukung jalannya usaha kita. Jadi partner yang pertama yaitu tentang penjual kain itu sendiri, kemudian penjahit, kemudian orang-orang yang membantu dalam mendistribusikan masker ini sendiri, mulai dari bisa ojek online atau Grab atau sejenisnya. Cara yang terakhir yaitu adalah cost structure. Jadi pada cost structure ini kita menentukan apa-apa saja, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam memproduksi masker itu sendiri. Jadi biaya yang dikeluarkan pertama kali dalam memproduksi masker itu sendiri yaitu membeli barang itu sendiri, bahan-bahan mulai dari karetnya, mulai dari kain, benang dan alat penjahit itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah biaya untuk mempromosikan masker itu sendiri. Misalnya kita membutuhkan biaya untuk membeli kuota dan sebagainya. Kemudian mungkin itu saja, maaf mungkin hanya 2. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya memproduksi berbagai masker, mulai dari masker kain, masker seperti standar masker kesehatan, namun tidak seperti bahan-bahan yang dimiliki oleh masker kesehatan ini sendiri. Jadi berbeda bahannya, ini bisa dicuci sedangkan ini cuma bisa dipakai 1 kali. Jadi cukup sekian, semoga bisa membantu teman-teman, membuka pemikiran teman-teman dalam untuk berwirausaha ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita sama-sama belajar, maka jika mengkritik, kritiklah dengan kritikan yang baik dan kritikan yang membangun. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.